Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari lagi tamu yang mulia yaitu Ramadan akan meninggalkan kita. Tamu dengan segala macam kemuliaan dan kemurahannya. Yang menjadi harapan kita bersama tentunya adalah bagaimanakah Syawal kita nanti akan lebih bermakna dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan berlanjut sampai bulan-bulan berikutnya. Ada satu prinsip penting yang harus sama-sama kita pahami bersama, dan prinsip ini dapat kita pahami dari percakapan Rasulullah SAW dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, sa'altu Rasulullah SAW an hadhil ayah walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang mereka telah mengerjakan perbuatan ketaatan, tetapi di dalam hati mereka terdapat rasa takut. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun? Qala la ya ibnata Siddiq, walakinnahum alladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna an la yuqbala minhum ulaika alladzina yusari'una fil khairat. Rawahu Tirmidzi. Apakah mereka yang dimaksud dari ayat ini adalah orang-orang yang meminum khamar dan mereka mencuri? Kata Nabi SAW, bukan wahai putri Abu Bakar As-Siddiq, tetapi mereka adalah yang mengerjakan saum, mengerjakan sholat, dan mereka pun juga bersedekah, tetapi di dalam hati mereka terdapat rasa takut apabila Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima amal perbuatan mereka. Itulah mereka orang-orang yang bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dari hadis ini kita dapat mengetahui bahwa satu hal yang mesti kita pikirkan, satu hal yang mesti menjadi perhatian besar kita setelah kita melakukan satu amal perbuatan soleh atau satu amal perbuatan baik. Bahkan ketika kita melaksanakan satu amal soleh, apakah kita pikirkan apakah Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal perbuatan kita ini? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima amal baik yang sedang kita kerjakan atau amal baik yang telah kita kerjakan? Ibarat seorang yang mengikuti ujian, sebagai tanda perhatiannya dia akan kelulusan dan keberhasilannya, maka dia akan memikirkan bagaimana dia bisa lulus, bagaimana dia bisa berhasil dalam melaksanakan tesnya. Sehingga orang yang punya perasaan seperti itu adalah orang-orang yang bersegera mempersiapkan diri, beramal soleh, menyiapkan sebaik-baiknya, menyempurnakan perbuatannya agar supaya ujiannya lulus, agar supaya amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kaidah penting yang harus kita pahami bersama, sehingga ketika kita ingin dan punya harapan bahwa Syawal kita menjadi lebih bermakna, Syawal kita lebih baik daripada Syawal-Syawal sebelumnya, bahkan berlanjut sampai bulan-bulan berikutnya, adalah kita harus mulai dari bulan Ramadan. Kita harus mulai dari hari ini. Kita harus mulai dari saat ini. Yaitu apa yang kita lakukan sekarang berpengaruh kepada apa yang akan kita lakukan nanti di bulan Syawal. Ketika kita perhatian dengan amal soleh kita, ketika kita perhatian dengan amal yang sedang kita kerjakan, maka kita akan berusaha untuk memperbaiki, kita akan berusaha untuk memperbagus amal perbuatan kita. Kita akan berusaha bahwa amal kita ini adalah amal yang terbaik, dan barangkali ini adalah amal terakhir yang kita kerjakan sebelum kita pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita akan mencoba mengecek, mengevaluasi apakah amal perbuatan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah saum yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu indikator yang bisa kita ambil sebagai pegangan, yaitu apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, apabila engkau melihat seseorang melaksanakan satu amal baik, ketahuilah bahwa bagi amal itu pada diri orang tersebut terdapat saudarinya. Sebaliknya, ketika engkau melihat seseorang melakukan perbuatan buruk, ketahuilah bahwa perbuatan buruk itu punya
perbuatan buruk yang siap menyusulnya pada orang tersebut. Maka ketika seorang berbuat baik, di antara tanda diterimanya perbuatan baik tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala memberikannya taufik untuk mengerjakan perbuatan baik berikutnya. Ketika seorang melakukan perbuatan buruk, maka di antara balasannya adalah dia kemudian terdorong untuk melakukan perbuatan maksiat berikutnya. Inilah Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi hambanya. Allah Subhanahu wa taala adil terhadap siapapun, dan Allah Subhanahu wa taala membalas setiap amal perbuatan baik dan buruk secara kontan di dunia ini sebelum nanti di yaumul qiyamah. Perbuatan yang baik dibalas dengan yang baik, perbuatan yang buruk dibalas dengan perbuatan maksiat berikutnya. Oleh karena itu, ketika kita ingin Syawal kita lebih bermakna, maka bagaimana perbuatan baik ini bisa melahirkan perbuatan baik berikutnya. Sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saum yang kita lakukan, tilawah yang kita rutinkan setiap hari, qiyamul yang juga kita laksanakan, ya, kemudian sedekah yang kita keluarkan, ya, insya Allah mudah kita kerjakan di bulan Syawal. Insya Allah kita akan mudah dan akan dengan senang hati tilawah 1 juz 1 hari. Juga kita akan senantiasa terbiasa rutin melaksanakan qiyamul lail, minimal sholat witir. Kenapa? Karena itu merupakan bagian daripada diterimanya amal soleh kita, dan itu adalah buah daripada kita menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan, buah daripada kita perhatian dengan kualitas amal perbuatan kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kekuatan kepada kita untuk kita senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita di hari-hari yang tersisa di bulan Ramadan, sehingga buahnya nanti akan kita petik di bulan Syawal, yaitu kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan amal ibadah yang sudah terbiasa kita rutin laksanakan di bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.